Mari saudara-saudari yang kekasih, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Sekali lagi kita mohon pimpinan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberi kami kesempatan untuk boleh datang, untuk beribadah kepadamu. Dan saat ini bersama-sama kami akan membaca kebenaran firman-Mu dan mendengar firman-Mu diberitakan kepada kami. Kami mohon Tuhan, berbicaralah kepada kami, khususnya dalam kondisi kami pada saat ini, di tengah-tengah pandemi, di ujung tahun 2020, di saat-saat kami akan memasuki tahun 2021. Kami mohon Tuhan, sekali lagi firman-Mu boleh menjadi penuntun bagi langkah kami. Apapun kondisi kami rindu. Apapun konteks kami, pergumulan kami, firman-Mu boleh berbicara kepada kami oleh kuat kuasa Roh Kudus. Membawa kebenaran-kebenaran firman secara pribadi, secara eksistensial ke dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang kekasih, marilah kita bersama membuka Alkitab. Kita akan membaca dari kitab Injil Lukas. Kitab Injil Lukas kita akan membaca pasal yang kedua, ayat 25 sampai 35. Kitab Injil Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Tema kita pada hari ini seperti yang diberikan oleh gereja, Christmas and then, kalau di Indonesia kan mungkin kira-kira Natal dan lantas setelahnya, ya, apa yang terjadi setelah Natal? Christmas and then, Lukas pasal 2 ayat 25 sampai 35. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati, atau terjemahan yang lebih tepat, bahwa ia tidak akan melihat kematian sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera, sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih, berbahagialah kita yang membaca, kita yang merenungkan dan menjalankan firman Tuhan dalam hidup sehari-hari kita. Saudara-saudari yang kekasih, Natal itu paling tidak ada dua hal yang penting di dalamnya. Kalau kita ditanya soal Natal, apa itu Natal?
kita pasti akan mengatakan hari kelahiran Yesus Kristus. Tetapi lantas apa yang ada di dalam hari kelahiran Yesus Kristus? Paling tidak ada dua hal. Saudara sekalian, ketika kita mengatakan hari ini hari Natal, kita pasti yang pertama-tama adalah kita sedang merayakan. Kita menyambut, kita merayakan suatu peristiwa sejarah. Yaitu peristiwa kelahiran seseorang yang disebut dengan nama Yesus. Jadi saudara, jelas ini adalah suatu peristiwa sejarah yang disambut oleh orang dan dirayakan. Walaupun tentu saja penyambutan dan perayaannya bisa bermacam-macam dan bahkan menjadi sangat-sangat duniawi dan sekuler. Tetapi paling tidak di dalamnya ada satu hal yang bisa menjadi satu tanda, yaitu bahwa orang-orang di dunia ini memahami ada satu peristiwa historis, ada satu peristiwa sejarah bahwa Yesus Kristus lahir. Dan umumnya saudara sekalian, kita akan melihat itu di dalam drama Natal. Makanya diceritakanlah mengenai malaikat datang kepada Maria dan Yusuf. Dan kemudian anak itu, yaitu bayi Yesus, lahir ke dalam dunia. Kemudian terjadilah berbagai hal-hal. Mereka harus lari ke Mesir dan sebagainya. Itu adalah peristiwa historis dari Natal. Kita menyambut, kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Tetapi saudara, ada hal kedua, dan inilah yang harus kita renungkan setelah semua perayaan dan penyambutan itu berlalu. Yaitu apa saudara? Makna Natal. Makna Natal. Peristiwa historis itu penting. Peristiwa historis bahwa Yesus Kristus lahir ke dalam dunia. Kita sambut, kita rayakan dengan berbagai cara, menghidupkan kembali peristiwa-peristiwa kelahiran itu. Oke? Good. Kita merayakan Natal. Kita menyambut kelahiran Yesus Kristus. Kita hidupkan kembali narasi-narasi Injil tentang peristiwa-peristiwa di sekitar kelahiran Yesus di Palungan. Tetapi hal berikut dari apa yang disebut dengan Natal adalah apa makna dari kelahiran bayi Yesus itu? Apa maknanya? Saudara, inilah yang kita ingin renungkan. Christmas. And then-nya ini saudara adalah bicara mengenai makna, mengenai arti, mengenai satu pemahaman teologis dari apa yang Allah lakukan dengan memberikan Yesus Kristus lahir yang kita sambut dan kita rayakan itu. Dan itulah sebenarnya yang sedang dibicarakan oleh Simeon ketika dia menyambut dan menggendong anak tersebut, yaitu bayi Yesus. Saudara, sebenarnya peristiwa ini yaitu ketika Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem, masuk ke Bait Allah dan bertemu Simeon. Ini waktu itu Yesus kira-kira mungkin umur barangkali sekitar 40 hari atau 50 hari. Perjalanan dari Bethlehem ke Yerusalem tidak terlalu jauh. Jadi kelihatannya mereka belum balik ke Nazaret, tempat asalnya mereka setelah sensus penduduk. Dan mereka pergi ke Yerusalem untuk melakukan beberapa ritual agama orang Yahudi seperti yang dibicarakan di Perjanjian Lama. Jadi kira-kira pada waktu itu Yesus berumur mungkin 40 hari, 50 hari. Setelah peristiwa itulah kemudian baru terjadi mereka melarikan diri ke Mesir, kembali dari Mesir dan sebagainya, pembunuhan anak-anak Yerusalem ya, dan yang sebelumnya adalah kedatangan orang Majus ke Bethlehem dan kemudian pembunuhan anak-anak di Bethlehem, bukan di Yerusalem, di Bethlehem. Ya, ini terjadi beberapa minggu setelah datangnya para gembala ke Palungan. Dan saat ini tentu saja mereka tidak lagi tinggal di Palungan, tapi mestinya tinggal di salah satu rumah atau di dalam saudara atau sanak saudara atau mungkin sewa rumah di Bethlehem. Mereka tinggal di situ. Dan untuk memenuhi suatu ritual dari agama mereka pergi ke Yerusalem. Nah, saudara sekalian, kita melihat di situ. Ketika sampai di Yerusalem, masuk ke Bait Allah, di situ ada seorang bernama Simeon menyambut anak itu, dikatakan demikian, dan menggendong anak itu. Ini anak kecil, saudara, ya, baru beberapa minggu. Menyambut
Jelas di dalamnya ada sukacita, di dalamnya ada perayaan. Makanya memuji Tuhan. Tetapi di dalam dia menyambut, di dalam dia menggendong anak itu, saudara, kemudian terungkaplah beberapa pemahaman-pemahaman teologis, beberapa makna-makna teologis yang penting sekali yang dia katakan tentang anak tersebut. Dan itulah sebenarnya yang terus berkelanjutan. Kita barangkali merayakan Natal tentu saja setahun sekali. Dan tanggal 25 Januari umumnya orang-orang Kristen merayakan pada tanggal tersebut. Walaupun tentu saja hiasan Natal sudah muncul sebelumnya dan barangkali beberapa minggu kemudian masih saja ada orang merayakan Natal. Tetapi hari Natal itu 25 Desember yang kita ingat sebagai hari kelahiran Yesus Kristus. Dan setelah selesai semua, setelah pohon-pohon Natal dibungkus, apalagi pada saat ini semua menjadi sangat-sangat sederhana dan gampang sekali untuk dibungkus. Dalam hitungan hari semua sudah, suasana Natal sudah mungkin hilang. Apa yang tersisa? Apa yang terus berkelanjutan? Saudara sekalian, yaitu makna Natal itu. Makna kelahiran Yesus Kristus seperti yang diungkapkan oleh Simeon ketika dia menyambut, ketika dia menggendong, ketika dia mengangkat anak tersebut. Saudara sekalian, apa yang dia katakan tentang bayi Yesus, tentang anak yang baru lahir tersebut? Saudara sekalian, ada 3 hal yang sangat penting yang Simeon katakan tentang anak ini. Saudara jangan lupa, saya akan terus mengulang bahwa ini anak bayi yang masih sedikit kemerah-merahan karena umurnya baru beberapa minggu. Dan Simeon sebagai orang saleh, sebagai orang kudus yang sepanjang hidupnya menantikan penghiburan, menantikan Parakletos untuk Israel. Dan dia sudah sekarang menggendong, menyambut, menggendong, mengangkat anak ini. Dan apa yang dia katakan tentang anak ini? Saudara sekalian, ada 3 hal. Yang pertama yang dia katakan adalah bahwa anak ini menjadi sumber keselamatan bagi segala bangsa. Anak ini yang baru beberapa minggu, anak ini menjadi sumber keselamatan bagi segala bangsa. Saudara sekalian, di ayat 26 dikatakan begini. Firman Tuhan berkata tentang Simeon. Dan kepadanya, yaitu kepada Bapak Simeon, telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati, atau bahwa ia tidak akan melihat kematian sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Dia tidak akan melihat kematian sebelum melihat Mesias. Dan Mesias itu, saudara, kita tahu itu bahasa Ibrani. Kalau bahasa Yunaninya Kristus, dua kata itu sama pengertiannya, yaitu yang diurapi. Dalam pemahaman perjanjian lama, yang diurapi itu adalah yang akan menjadi penyelamat. Pemimpin Israel, pemimpin umat Allah. Dia akan menjadi yang menyelamatkan umat Allah. Makanya yang diurapi itu seringkali digabungkan ke dalam beberapa jabatan, yaitu imam, raja, dan nabi. Dan Yesus seringkali dilihat sebagai memenuhi 3 jabatan ini. Dia adalah sebagai imam, dia sebagai nabi, dia sebagai raja. Yang diurapi oleh Allah untuk menjadi pemimpin umat, untuk menyelamatkan umat, untuk menjadi penghiburan bagi umat. Saudara sekalian, tetapi yang menariknya adalah ketika betul-betul saat itu tiba, ketika Simeon dikatakan oleh Roh Kudus bahwa dia harus ke bait Allah dan dia akan melihat Mesias tersebut, yang dia lihat adalah seorang bayi yang mungil, seorang bayi yang masih kemerah-merahan. Bukan Mesias pemimpin yang luar biasa, panglima yang datang dengan pasukannya, yang sudah menang berbagai medan peperangan. Enggak, tapi seorang bayi. Apa yang Simeon katakan, saudara? Di ayat 30 dan 31, dia menyambut anak itu, dia menggendong anak itu, ya mungkin seperti halnya pada umumnya dia akan mengangkat sedikit anak tersebut. Dan dia mengatakan, mataku telah melihat
keselamatan yang telah engkau sediakan di hadapan bangsa-bangsa. Saudara perhatikan kata melihat diulangi lagi. Tuhan mengatakan kepada dia tidak akan melihat kematian sebelum dia melihat Mesias. Dan ketika dia melihat Yesus, dia yakin bahwa itulah Mesias. Tapi dia bukan hanya sekedar mengatakan aku sudah melihat Mesias. Tetapi dia bilang aku sudah melihat keselamatan. Luar biasa saudara. Bayi itu bukan saja dilihat sebagai Mesias. Tetapi lebih daripada itu bukan hanya satu nama. Tetapi apa yang menjadi suatu tugas penting dari Mesias itu yaitu menyelamatkan. Tapi bahkan lebih dari itu bukan hanya menyelamatkan Israel umat Allah. Tapi seluruh bangsa-bangsa. Saudara ini adalah satu pemahaman teologis yang universal. Bukan lagi sekedar hanya melihat Mesias datang untuk Israel. Menjadi panglima perang, tetapi keselamatan yang lebih mendalam daripada hanya keselamatan dari penjajahan misalnya, dari kemiskinan, dari sakit penyakit, tetapi keselamatan sebagai pengampunan dosa. Tapi bukan hanya untuk Israel, untuk seluruh bangsa-bangsa lain. Saudara, orang Israel pikirannya seringkali picik. Semua hal seolah-olah berputar mengelilingi Israel. Allah itu juga hanya untuk Allah Israel. Maka mereka sulit sekali untuk keluar mengabarkan Injil kepada orang-orang lain. Mengabarkan keselamatan Allah untuk orang-orang lain. Tapi di titik ini ada seorang Israel yang begitu kudus. Yang hatinya memahami hati Allah. Dan dia tahu persis keselamatan ini, Mesias ini memang muncul dari orang Israel. Tetapi itu untuk seluruh bangsa. Itu Natal. Bayi itu yang biasa kita lihat di dalam drama Natal di Palungan. Bayi itu adalah juru selamat untuk seluruh bangsa. Untuk seluruh manusia. Saudara sekalian, itu satu pokok yang begitu penting dalam pemahaman kita tentang Natal. Makna dari Natal, Yesus yang kita sambut, Yesus yang kita rayakan. Saudara, dia adalah juru selamat untuk seluruh dunia. Seluruh manusia. Dan itu harus menggugah kita untuk tidak pernah boleh berhenti pada pohon Natal dan suasana Natal. Setelah Natal, bahkan itu adalah pengutusan buat kita. Untuk menyampaikan terang itu. Keselamatan itu. Mesias atau juru selamat itu ke seluruh dunia. Kita bisa begitu sibuk, bahkan kalau tidak ada pandemi, saya yakin sekali bulan Juli kita sudah bentuk panitia Natal. Kita persiapkan sampai puncak pada tanggal 24 malam. 25 kematian terakhir. Setelah itu mulai kita ringkas-ringkas. Seolah-olah selesai. Simeon ingin mengatakan, firman Tuhan ingin mengatakan, belum selesai. Justru baru titik permulaan. Karena anak itu lahir di Bethlehem. Anak itu kecil betul, tapi dia adalah juru selamat untuk seluruh bangsa. Dan itulah baru titik awal untuk berjalan. Menuju ke bangsa-bangsa lain, menuju ke tetangga kita, menuju kepada orang-orang di sekitar kita, menuju ke tempat yang lebih jauh, sampai ke penghujung bumi. Dan itulah yang menjadi tugas misional dari gereja. Dan Natal harus menjadi Natal yang misional seperti itu. Christmas, and then apa yang harus kita lakukan setelah Natal? Pergi kabarkan keselamatan itu. Karena keselamatan itu bukan untuk di Yerusalem saja, tapi bahkan bukan hanya untuk Yudea saja, bukan hanya untuk Samaria saja, tapi sampai ke ujung bumi. Itu adalah satu hal yang sangat-sangat luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara sekalian, perayaan Natal mungkin betul sudah hampir selesai pada tanggal 27 ini. Tetapi tugas membawa makna teologis Natal ini, keselamatan kepada seluruh bangsa. Itu baru kita mulai, baru kita langkah untuk jalan. Dan itu tidak pernah berhenti. Harus selalu menjadi darah daging kita, menjadi jiwa kita, menjadi tugas misional gereja kita. Hal yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan tentang bayi ini lewat mulut Simeon. Apa yang dikatakan tentang bayi ini ketika dia menyambut, menggendong dan mengangkat bayi ini? Saudara sekalian,
boleh saya ringkaskan hal kedua ini adalah begini. Bahwa bayi ini akan menimbulkan krisis bagi manusia. Yang mengharuskan manusia untuk mengambil keputusan. Saudara sekalian perhatikan di ayat 34 dan 35. Dikatakan begini. Lalu Simeon memberkati mereka, yaitu Yusuf dan Maria, dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau untuk membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Ayat ini kalau disusun kembali, saudara, ayat 35 bagian pertama, yaitu sebenarnya bicara untuk Maria. Jadi diberikan satu kayak tanda dikurungi begitu. Kalau dibaca ulang ya supaya kurung itu dilepaskan sedikit, bunyinya akan seperti ini. Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri. Ya, jadi yang supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang itu harusnya nyambung, suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Ya, jadi itu bagian dari yang ayat 34 di bawahnya langsung kepada bagian 35. Supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Karena di bagian ini masih bicara mengenai banyak orang. Mengenai orang-orang di Israel. Mengenai orang-orang atau manusia-manusia. Apa yang dibicarakan oleh bagian ini? Saudara sekalian, dikatakan oleh Simeon, anak ini, bayi yang baru beberapa minggu ini, ditentukan, ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Saudara, apa yang sebenarnya ingin dikatakan? Bayi Yesus ini adalah juru selamat. Dia adalah pokok dan sumber keselamatan bagi seluruh manusia. Namun saudara sekalian, dia datang bukan sekedar membawa damai sejahtera, semua orang menjadi adem, menjadi damai. Enggak, dia datang membawa krisis. Artinya apa? Orang harus menentukan pilihan, mau percaya atau tidak percaya. Dan disitulah kemudian terjadilah berbagai perbantahan. Disitulah begitu banyak orang kemudian menentang Yesus. Saudara pikirkan baik-baik, banyak pemimpin-pemimpin dunia. Dan orang tidak banyak berbantah tentang orang tersebut. Hanya menjadi satu aja pelajaran di sejarah, dan kemudian ya sekali-kali diingat orang, dan tidak akan menjadi perbantahan bagi banyak orang. Tapi Yesus selalu, apalagi kita di Indonesia, kita tahu persis. Bahkan nama ini pun, jangankan ajarannya, jangankan klaim-klaim dia, namanya saja bisa menimbulkan perbantahan bagi banyak orang. Karena apa? Orang harus memutuskan, kamu mau percaya atau tidak. Dan saudara, karena itulah maka kita mulai begitu banyak penganiayaan. Mulai terhadap Yesus itu sendiri. Kemudian pengikut-pengikutnya. Dan bahkan sampai pada hari ini. Saudara, bayangkan Herodes begitu berkuasa. Tapi takut sama seorang anak kecil ini. Sehingga perlu membunuh seluruh anak yang berumur 2 tahun ke bawah di Bethlehem demi membasmi seorang anak. Kalau dia tidak takut, dia cuek aja. Tapi justru dia takut. Dia takut sama anak kecil ini. Jadi saudara sekalian, Yesus memang datang, itu seperti yang dikatakan melemparkan api ke dalam dunia ini. Satu pihak bisa menyucikan orang, satu pihak bisa menghanguskan orang lain. Dia datang untuk menyelamatkan. Bagi yang mau percaya kepada dia, mau ikut dia, itu dibangkitkan untuk hidup yang kekal. Bagi yang tidak mau percaya, yang melawan dia, akan mendapatkan bagian dalam penghukuman yang kekal. Tidak ada pilihan lain. Makanya mengapa pada waktu penghakiman terakhir, Yesus menggambarkan dirinya sebagai hakim. Apa yang terjadi? Membelah manusia ke dalam 2 kelompok, domba atau kambing.
Wanita yang bijak atau wanita yang bodoh? Membelah seperti demikian. Sepanjang hidup kita harus berhadapan dengan pertanyaan, apakah engkau untuk Yesus atau engkau melawan Yesus. Memang dunia saat ini bisa membuat Yesus seolah-olah tidak lagi menimbulkan krisis yang seperti demikian. Semua orang membuat Yesus menjadi adem, menyebut Yesus tanpa ada lagi pikiran apapun juga. Dengan cara mensekulerkan Yesus. Sekuler. Tetapi kita tetap tahu bahwa paling tidak di Indonesia kita bisa melihat orang akan selalu bertentangan. Makanya begitu Menteri Agama kita yang baru menyebut nama Yesus Kristus, wah kita heboh sekali. Kayaknya senang karena dia tidak menyebutnya sebagai Nabi Isa. Naba saja bisa menjadi begitu penting dan kemudian bisa menjadi perbantahan atau menjadi kesukaan. Yesus, saudara sekalian, dimanapun akan selalu menimbulkan perbantahan-perbantahan seperti ini. Karena dia adalah terang. Ada yang suka terang, ada yang tidak suka terang. Yang suka terang dia datang kepada terang itu. Dia bersuka cita. Ada yang tidak suka terang, dia ngutuk-utuk terang itu. Itulah yang terjadi. Dan karena itulah tidak heran saudara sekalian bahwa hidup kekristenan di tengah-tengah dunia ini, kita sebagai pengikut-pengikut bayi ini tidak akan pernah juga tenang dalam kehidupan kita. Kita punya damai dari Yesus Kristus. Kita didamaikan dengan Allah. Tapi kita hidup di tengah-tengah dunia yang selalu bermusuhan dengan Yesus. Orang bisa seolah-olah seluruh dunia menyambut kelahiran Yesus. Tapi itu baru bicara mengenai seorang bayi yang secara historis lahir. Tapi kalau sudah bicara mengenai maknanya, orang berbantah. Apalagi kalau makna yang sangat dalam. Ketika kita bilang Yesus yang lahir itu adalah Allah yang jadi manusia. Banyak umat beragama lain akan marah besar. Ketika kita bilang Yesus adalah Allah yang menjadi manusia yang lahir di Bethlehem itu, dia adalah juru selamat satu-satunya. Saudara, lebih-lebih lagi menimbulkan perbantahan. Karena itulah banyak orang Kristen sendiri akhirnya mencoba mengakomodir, memodifikasi ajaran-ajaran itu. Yesus bukan Allah, Yesus manusia biasa. Yesus bukan juru selamat satu-satunya, masih banyak juru selamat yang lain. Supaya kekristenan bisa diterima oleh orang lain. No way. Kalau kekristenan bisa diterima oleh orang lain, Kristusnya yang hilang. Karena Kristus bukan seperti yang demikian. Kristus menuntut orang untuk percaya. Kalau engkau tidak percaya, maka engkau akan mempunyai resikonya. Jadi saudara, setiap orang bertemu Yesus harus mengambil keputusan. Dan bagaimana keputusan kita? Kita sudah menyambut Natal, kita sudah merayakan Natal. Apa keputusan kita? Percaya Yesus, ikut Yesus, atau melawan Yesus? Mungkin kita bilang, oh saya sudah percaya, tapi hidup kita bagaimana? Hidup kita melawan Yesus, pikiran kita melawan Yesus, cara berbisnis kita melawan Yesus. Perkataan-perkataan kotor yang selalu keluar dari mulut kita, umpatan-umpatan. Jangan-jangan itu semua adalah tanda-tanda yang justru ada perlawanan terhadap Yesus. Hal ketiga yang dikatakan oleh Simeon tentang makna dari bayi yang lahir itu. Dia mengatakan apa saudara? Sekarang dia tujukan secara khusus kepada Maria. Dia mengatakan, bayi ini akan menjadi satu pedang yang akan menembus jiwamu sendiri. Dia menjadi sumber keselamatan bagi bangsa-bangsa. Dia menjadi perbantahan di antara manusia. Sekarang, untuk orang yang paling dekat dengan dia, Maria. Dia menjadi pedang yang menusuk, menembus jiwa. Satu pukulan di ulu hati Maria. Apa maknanya? Maria paham betul. Karena dari awal Maria selalu merasakan pedang itu menusuk. Ketika dikatakan dia akan hamil sebelum dia punya suami, berhubungan dengan seorang pria, baru tunangan. Ketika dia harus melarikan diri dalam kondisi yang begitu sulit untuk seorang wanita muda yang baru melahirkan, pergi ke Mesir dan sebagainya. Dan sepanjang hidupnya harus melihat Yesus dipukul, dianiaya, disiksa, dicemooh. Saudara sekalian, keluhan putra, derita ibu. Itu iklan zaman saya muda dulu, sekarang sudah tidak ada. Tapi saya kira itu betul. Anak mengeluh dikit, mamanya yang lebih sakit. Anaknya sakit parah, mamanya yang
opnam, barangkali begitu. Karena mamanya jauh lebih merasa. Dan istilah pedang itu bukan belati kecil, itu pedang besar. Ya, dalam bahasa Yunani ada 2 kata untuk pedang. Ada yang maknanya pisau, ada maknanya pedang yang besar. Ini pedang yang besar. Apa artinya, saudara? Kehadiran bayi Natal ini menghadirkan juga salib yang harus dipikul oleh pengikut-pengikutnya. Justru oleh orang-orang yang dekat dengan dia. Yesus tidak pernah menawarkan sesuatu yang luar biasa, mewah, megah, nyaman, enak untuk pengikutnya. Semakin orang dekat dengan Yesus, semakin akan banyak merasakan salib yang harus dipikul. Memang bukan mengatakan jadi orang Kristen pasti menderita. Bukan. Ada waktunya kita bersenang, kita sukacita. Bahkan di dalam kesulitan pun kita banyak sukacita, bahagia. Tapi memang saudara, salib itu gak bisa dihindarkan. Bahkan dari semenjak awal sudah dikatakan kepada orang yang paling dekat dengan Yesus, yaitu Maria. Dia akan menjadi keselamatan buat bangsa-bangsa. Dia akan menjadi perbantahan di antara manusia. Dan buat kamu sendiri, kamu akan rasakan terus menerus rasa sakit di dalam ulu hatimu. Karena anakmu ini. Nah, bukankah kita alami hal yang sama, saudara? Ketika kita ikut Yesus. Ketika kita rajin pergi mengabarkan Injil ke segala bangsa. Ketika Yesus menjadi perbantahan di tengah-tengah dunia. Rasa sakit itu ada di mana? Kita memikul salib. Dunia sulit menerima bayi Yesus. Yang menjadi korban kemudian siapa? Gereja. Orang-orang Kristen. Dianiaya, dibunuh, disiksa, dibakar gerejanya. Dicemooh, dihina. Tubuh Kristus. Kita mengalami penderitaan itu. Bukankah itu seperti pedang yang menembus kita? Tapi itu sudah diingatkan bahwa itu adalah bagian dari makna Natal. Ketika kita mendirikan pohon Natal, suatu saat kita bisa ringkas-ringkas turunkan lagi masuk ke box. Tapi ketika salib ditegakkan, itu tidak bisa diringkas. Seumur-umur hidup itu menjadi tanda yang harus kita pikul. Itu adalah semacam pedang. Menusuk ulu hati kita. Ada orang gak tahan, dia lepas, dia pergi mencari kenyamanan dunia. Maria tidak demikian. Sampai pada penghujung hidup Yesus pun dia ada di bawah kaki salib Yesus. Dengan nangis, hati yang berteriak, tapi dia tetap bersama dengan Yesus. Murid-murid mengalami penderitaan yang sama. Ada orang yang melarikan diri, ada orang murtad. Tapi banyak dari mereka salib bukan barang yang bisa diringkes. Mereka pikul. Gereja dibangun di atas darah kaum martir. Sampai kita pada hari ini. Salib itu adalah makna dari dalam Natal itu. Sukacita Natal itu ada. Tapi sukacita itu menghadirkan seorang bayi yang kemudian harus mati di atas kayu salib. Dan dia menghadirkan salib untuk kita yang wajib harus kita pikul. Jangan sekedar hanya mencari kenyamanan. Jangan hanya jingle bell. Tetapi salibnya itu juga adalah justru bahkan menjadi satu identitas kehidupan kita. Rela berkorban untuk Yesus. Mengabarkan Injil ke seluruh bumi. Ke seluruh manusia. Hidup di tengah-tengah perbantahan orang tentang nama Yesus Kristus ini. Pasti satu dan lain cara kita akan memikul salib. Biarlah kita punya kesetiaan, kesungguhan untuk memikul salib. Untuk terus mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Untuk terus bisa hidup menjadi satu kesaksian di tengah-tengah manusia yang berbantah-bantahan tentang Yesus Kristus itu. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Mari saudara kita berdoa bersama. Sekali lagi Tuhan, kami mohon supaya Engkau berbicara kepada kami. Walaupun suara pengkhotbah sudah berhenti, tapi kami tahu suara firman Allah dibawakan oleh Roh Kudus tak pernah berhenti untuk terus berbicara kepada kami. Bahkan perayaan Natal juga berhenti. Aksesori Natal tidak akan lagi kelihatan di tengah-tengah kami suatu hari, beberapa hari di depan kami. Tetapi makna teologis Natal, pemahaman kami tentang bayi Yesus itu akan seumur-umur hidup
bersama kami, setiap hari bersama kami. Bahwa Dia adalah juru selamat buat setiap manusia. Bahwa kehadiran Dia menimbulkan begitu banyak perbantahan-perbantahan, banyak orang memusuhi, tapi juga banyak orang yang rela berlutut menyambut Yesus, menerima Yesus, kemudian hidupkan untuk menjadi anak-anak Allah. Buat pengikut-pengikut Yesus, itu juga berarti satu salib yang harus dipikul. Karena itu tolong kami Tuhan, ini bukan hanya bicara setahun sekali, tapi setiap hari kehidupan kami. Tolong kami Bapa. Kami mohon pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa terus meneguhkan dan menguatkan kami. Khususnya di tengah-tengah pandemi yang sangat sulit buat kami. Tolong kami Tuhan untuk rela pikul salib. Tolong kami untuk tidak pernah berhenti berbicara tentang Yesus, untuk mengabarkan Yesus. Tolong kami Tuhan untuk tidak pernah lupa bahwa Dia harus kami kabarkan kepada semua orang. Sekalipun mungkin orang-orang saat ini tidak merasa butuh Yesus, atau mereka menduniawikan Yesus, atau mereka sangat benci pada Yesus, atau orang-orang agama mayoritas di tengah-tengah Indonesia yang tidak suka, bahkan mendengar nama Yesus pun tidak suka. Tapi tolonglah kami untuk tidak pernah berhenti mendoakan dan mengabarkan supaya Injil Yesus Kristus, keselamatan Yesus Kristus boleh sampai kepada semua orang. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dengarkanlah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.